Mudah-mudahan kita selalu berada dalam Kita mengambil kesehatan dan judul lingkungan pengaruh Allah. fermentasi pada Amin ya Allah. pembuatan mocaf dengan menggunakan lactobacillus plantarum. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan fermentasi singkong dalam produksi tepung mocaf menghasilkan kadar protein Kita membuat starter pada jam 6 dilakukan pemanasan lactobacillus plantarum. Setelah itu mulai dilakukan fermentasi utama, yaitu memindahkan ini disebabkan oleh adanya pertambahan bahan jumlah yang mikroorganisme difermentasikan yang berperan sebagai variabel 12 jam. sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semua? Mudah-mudahan kita selalu berada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 9, Saya sendiri Maulana Fadlur Rahman Mayang Faikutul Hikmah, Mir'atun Nisa, dan Muhammad Amrullah akan mempresentasikan jurnal karangan Jeffrey Tandrianto dan kawan-kawan yang berjudul Pengaruh Fermentasi pada Pembuatan Mocaf Modified Cassava Flour dengan menggunakan Lactobacillus plantarum terhadap kandungan protein. Sebelumnya kita ke abstrak dulu ya. Mocaf adalah tepung singkong yang dibuat dengan menggunakan prinsip modifikasi sel singkong secara fermentasi. Proses fermentasi singkong menghasilkan tepung dengan karakteristik protein yang tinggi dan HCN yang lebih rendah. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh fermentasi pada pembuatan mocaf atau modified cassava flour dengan menggunakan Lactobacillus plantarum terhadap kandungan zat nutrisi. Dari penelitian didapatkan variabel waktu fermentasi, yakni 0, 14, 24, 36, 48, 60, dan 72 jam. Sedangkan kadar protein mengalami kenaikan, yakni sebanyak 2,78, 2,79%, 2,80%, 2,81%, 3,02%, 3,12%, dan 3,39%. Oke, lanjut ke pendahuluan. Manihot esculenta atau singkong merupakan komoditas tanaman pangan yang sangat penting dan dikenal sebagai sumber karbohidrat, bahan baku pangan, kimia, dan pakan ternak. Singkong segar mudah rusak apabila tidak segera dilakukan penanganan pasca panen. Karena kandungan air dalam singkong segar yang sangat tinggi dan adanya senyawa polifenol yang dapat menyebabkan pencoklatan dan masih terbatasnya teknologi dalam pengelolaan singkong. Nah, pengelolaan ubi singkong melalui proses fermentasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan protein yang terkandung di dalam singkong. Dengan demikian, tepung singkong yang difermentasi mempunyai kelebihan daripada singkong biasa, yaitu kandungan protein yang lebih tinggi, HCN yang lebih rendah, aplikasi luas, dispersi ke produk pangan lebih mudah, dan mudah membentuk 3 dimensi antar komponen sehingga konsistensi produk menjadi lebih baik. Di sini saya akan menyampaikan perihal metode penelitian yang bahwasanya tadi sebagian pendahuluan telah disampaikan oleh rekan saya. Yakni kita mengambil judul pengaruh fermentasi pada pembuatan mocaf dengan menggunakan Lactobacillus plantarum terhadap kandungan protein. Nah, di sini ada beberapa pembagian dalam metode penelitian. Langsung saja ya. Yang pertama yakni variabel penelitian. Variabel penelitian di sini ada beberapa macam. Yang pertama di sini adalah waktu, yang dimana waktu penelitiannya menggunakan beberapa perlakuan yang berbeda. Ada yang 0 jam,
12, ada yang 24, 36, ada yang 60 dan sampai 72 jam. Dan untuk mikroorganismenya juga yang dipakai dalam praktikum adalah Lactobacillus plantarum. Nah, selain variabel penelitian, di sini juga dalam metode penelitian ada yang namanya kondisi operasi, yang dimana penambahan mikroorganisme sama untuk setiap variabel yang sebesar 10 juta sel per mililiter dengan suhu fermentasi pada suhu kamar. Jadi suhunya tidak ada perbedaan ya, suhunya di sini semuanya sama. Selain kondisi operasi, di yang ketiga di sini adalah respon. Respon yang dimaksud di sini itu tolak ukur dalam penelitian ini. Jadi yang diukur itu ya, yang contohnya seperti ada kurva pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae, Rhizobus oryzae, dan yang tadi Lactobacillus plantarum. Grafik kadar protein, jadi kurva grafik kadar protein yang dipengaruhi oleh mikroorganisme tersebut. Dan yang berikutnya itu adalah bahan-bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan di sini itu ada singkong, ada strain bakteri Lactobacillus plantarum, ada ragi tempe, ada ragi roti, dan sudah. Jadi cukup segitu untuk bahan yang digunakan. Dan yang selanjutnya itu ada yang namanya prosedur penelitian, yang dimana prosedur penelitian di sini dibagi jadi menjadi beberapa bagian. Yang pertama di sini adalah proses fermentasi ya. Baik, pertama-tama singkong itu dikupas kulitnya, kemudian dicuci bersih untuk membersihkan, untuk memperbesar luas bidang fermentasi. Kemudian singkong tadi itu dimasukkan ke dalam wadah fermentasi, lalu ditambahkan air yang berisi mikroorganisme sebanyak tadi ya 10 juta sel per mililiter. Lalu difermentasi sesuai variabel waktu yang ditentukan, yang tadi ada 0, ada 12, ada 36 dan sebagainya. Oh ya, untuk sekedar informasi, untuk perhitungan jumlah jamur dan bakteri mikroorganisme yang tadi 10 juta per mililiter itu sebenarnya perhitungan ini sudah tertulis pada Tandrianto atau bukunya karangan Tandrianto dengan menggunakan metode counting camber. Bisa dicek. Oke. Lanjut yang selanjutnya yaitu fase fermentasi, atau pada fase fermentasi ini fase fermentasi ini kita membuat starter. Pada jam ke-6 dilakukan pemanasan Lactobacillus plantarum. Setelah itu mulai dilakukan fermentasi utama, yaitu memindahkan larutan starter ke dalam bahan yang difermentasikan. Dilakukan untuk variabel 12 jam hingga 70. Jadi maksudnya di sini ada dua fermentasi ya, 2 jam. Fermentasi di sini ya, ini yang fermentasi pertama itu pembuatan starternya. Ya, dengan tadi yang telah dijelaskan. Dan yang kedua adalah fermentasi utama, yang tadi menggunakan waktu-waktu yang telah ditentukan dari 12 jam sampai 72 jam. Di sini ada penepungan juga dalam proses penelitian. Hasil fermentasi ini disaring untuk memisahkan padatan dengan liquidnya. Padatan dilakukan pengeringan dengan suhu 55 derajat Celcius selama kurang lebih 2 jam. Dan dihaluskan hingga menjadi tepung. Setelah penepungan dilakukan analisa kadar protein. Nah, langsung ke fase selanjutnya, yaitu analisa kandungan protein. Analisa kandungan protein total ini menggunakan metode Bechdel. Dan untuk lebih lanjutnya mengenai perihal analisa kandungan protein dan hasilnya nanti bisa dibahas oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, ada pembuatan kurva pertumbuhan. Pembuatan kurva pertumbuhan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah mikroorganisme yang digunakan pada saat fermentasi. Untuk perhitungan Lactobacillus plantarum ini dilakukan setiap 2 jam sekali. Hal ini didasarkan pada pengamatan sebelumnya
bahwasanya fase pertumbuhan eksponensial mikroorganisme ini terjadi pada jam kedua hingga jam ke-8 untuk suhu sebesar 37 derajat Celcius hingga 45 derajat Celcius. Dan fase pertumbuhan eksponensial ini akan menjadi lebih lama pada suhu 30 derajat Celcius hingga jam ke-10. Nah, pada grafik kita juga dapat melihat bahwa pada jam-jam tertentu kurva menjadi konstan. Hal ini dikarenakan untuk menghitung jumlah mikroorganisme yang ada dilakukan menggunakan metode counting chamber, di mana jumlah mikroorganisme yang ada dihitung menggunakan pengamatan melalui mikroskop. Pada kurva kita juga dapat melihat bahwa tidak terjadi penurunan. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini tidak dapat diketahui manakah mikroorganisme yang masih hidup atau yang sudah mati, sehingga dihasilkan kurva seperti yang tersedia. Dari gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan kadar protein pada fermentasi menggunakan Lactobacillus plantarum. Semakin lama waktu fermentasi, maka kadar protein semakin tinggi. Hal ini terlihat pada grafik bahwa kadar protein tertinggi adalah ketika fermentasi 72 jam. Kadar protein pada tepung singkong tanpa fermentasi adalah 2,78%. Untuk fermentasi menggunakan Lactobacillus plantarum, kenaikan kadar protein disebabkan karena selama fermentasi bakteri asam laktat Lactobacillus plantarum menghasilkan enzim proteinase. Adanya kenaikan kadar protein diperoleh dari aktivitas enzim protase yang dihasilkan oleh mikroba yang ada dalam proses fermentasi. Lama waktu fermentasi membuat populasi Lactobacillus plantarum semakin meningkat, sehingga membuat kadar protein terlarut juga meningkat. Kadar protein yang didapat pada mock-up dari hasil fermentasi menggunakan Lactobacillus plantarum selama 36 jam yaitu 2,81%. Sedangkan pada fermentasi selama 72 jam kadar protein meningkat menjadi 3,39%. Peningkatan jumlah protein ini disebabkan oleh adanya pertambahan jumlah mikroorganisme yang berperan sebagai single cell protein atau SCP, yaitu protein yang didapat dari mikroorganisme. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan fermentasi singkong dalam produksi tepung mock-up menghasilkan kadar protein serta menghasilkan hasil yang terbaik didapatkan dengan